Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida dari kelas 3B Siasah Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan penugasan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah peradilan di Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas mengenai landasan hukum dari peradilan militer, pengertian peradilan militer, kewenangan dari peradilan militer, susunan peradilan militer, dan struktur organisasi dan syarat-syarat menjadi hakim peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Militer, dan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer memiliki kewenangan dalam hal yang pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu pelaksanaan tindak pidana adalah A. Seorang prajurit, B. Yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, C. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Yang kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Yang ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan memutus kedua perkara tersebut dalam suatu putusan. Susunan dalam peradilan militer. Yang pertama, ada peradilan militer. Yang kedua, peradilan militer tinggi. Yang ketiga, peradilan militer utama. Yang keempat, peradilan militer pertempuran. Peradilan militer diperuntukkan untuk tingkat kapten ke bawah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Pasal 40 Tahun 1997. Peradilan militer merupakan macam pengadilan yang ada di bawah lingkungan peradilan militer, di mana memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa tata usaha militer pada tingkat pertama. Peradilan militer tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana serta sengketa tata usaha militer bagi prajurit berpangkat mayor ke atas. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 41 Tahun 1997. Peradilan militer tinggi juga memutuskan pada tingkat banding yang sudah diputuskan oleh pengadilan militer. Peradilan militer utama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan juga memutuskan banding pada perkara pidana dan juga sengketa tata usaha militer yang sudah diputuskan di peradilan militer utama. Peradilan militer pertempuran adalah suatu badan pelaksanaan kekuasaan federatif kehakiman yang ada di lingkungan militer, yang mana memiliki tugas untuk memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat pertama dan juga akhir suatu perkara dilakukan prajurit di suatu medan perang. Dalam struktur organisasi peradilan militer, terdapat hakim ketua, majelis hakim, panitera, dan sekretaris umum. Adapun syarat untuk menjadi hakim militer ialah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak terlibat parpol atau organisasi terlarang. Yang keempat, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Hakim pada peradilan militer memiliki keunikan tersendiri daripada hakim pada peradilan umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Pasal 16 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Disebutkan bahwa yang pertama, hakim ketua dalam persidangan peradilan militer paling rendah berpangkat mayor
Sedangkan hakim anggota dan auditor paling rendah berpangkat kapten. Yang kedua, hakim ketua dalam persidangan peradilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel. Sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat letnan kolonel. Yang ketiga, hakim ketua dalam persidangan peradilan militer utama paling rendah berpangkat brigadir jenderal atau laksamana pertama atau marsikal pertama. Sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel. Yang keempat, hakim anggota dan auditor paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadili. Yang kelima, dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota dan auditor paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa, dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan auditor paling rendah berpangkat setingkat dalam pangkatan terdakwa. Hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.